itu bukan urusan gue. Tapi gue nggak akan diem aja kalau lo semakin keterlaluan, apalagi lo berani fitnah gue kayak tadi. Sekarang lo pulang ya, biar lo bisa nenangin diri. Biarin aja orang yang ngomongin lo. Ntar juga capek sendiri kok. Tapi gue nggak mau hindarin ini. Gue mau buktiin ke mereka semua kalau gue nggak selemah yang mereka pikir. Gue nggak akan hancur atas fitnah yang udah mereka lempar ke gue. Ini yang gue takutin, Put. Kalau lo disalahin sama orang lain. Itu alasan kenapa gue gak suka liat lo deket sama pangeran. Semakin lo deket sama pangeran, semakin banyak masalah yang bakal datang. Entah itu dari Mel, bokapnya pangeran, atau mungkin dari pangerannya sendiri. Terus menurut lo, mungkin nggak karena kejadian yang dialamin sama Mel sekarang, bokapnya Mel jadi ngira kalau semua itu terjadi gara-gara gue? Itu mungkin aja terjadi. Put, Mel itu anak satu-satunya. Bokapnya pasti bakal ngelakuin apapun demi Mel. Meskipun Mel yang salah, pasti bokapnya bakal belain Mel. Berarti gue harus siap sama kemungkinan terburuk yang bisa datang kapan aja. Put, lo gak perlu khawatir soal itu. Karena gue bakal selalu ada buat jagain lo. Lihat, sedekat itu gue bakal jagain lo. Meskipun gue gak janji, tubuh gue bakal selalu ada di samping lo. Tapi gue bisa pastiin, kalau gue bakal selalu ada buat lo. Dan gue gak akan pernah ninggalin lo. Kenapa dari dulu lo gak pernah berubah sama gue, Ki? Padahal gue gak pernah bisa balas semua yang udah lo lakuin ke gue. Lydia, tunggu Lydia, tunggu. Ada apa sih sama kamu? Kamu kok jadi berubah kayak gini? Kamu jadi lemah sekarang. Lydia yang aku kenal, itu Lydia yang sangat ambisius kalau bicara soal uang, soal harta.
Ingat, Lid. Kita udah ngelakuin segala cara untuk dapetin harta semua yang kita milikin sekarang ini. Sampai nyingkirin Pak Jaka juga. Udah Lex, cukup, cukup. Kamu tuh terlalu naif. Kalau kamu ngomongin aku egois, sementara kamu sendiri, sekarang kamu pikirin cuma Rizky. Emang bener kamu egois, Lex? Kamu nggak mau berkorban? Kamu nggak mau kehilangan anak kamu dan juga harta kamu. Sementara aku udah nggak kepikiran tuh soal harta. Yang penting aku bisa dekat dengan anakku sendiri. Fix. Sekarang kita harus saling menjauh, Lex. Karena apa? Karena pandangan hidup kamu dan aku udah beda. Lydia, jadi kamu mau nyerah sekarang? Kamu mau berhenti? Lid, ingat, kalau kamu nggak bantuin aku nyelesain masalah sama Pak Raymond dan masalah ini jadi melebar kemana-mana, bisa-bisa Nawang tahu semua rahasia kita. Rahasia kita bahwa kita sudah menyingkirkan Pak Jaka dan kita sudah mengambil semua hartanya. Itu yang kamu mau. Terima kasih ya Pak Raymond, saya udah dianterin ke kantor. Iya Bu Nawang, saya yang bilang terima kasih harusnya. Sepertinya perusahaan ini sudah tidak akan lama lagi. Maksudnya Pak Raymond? Kalau nanti perusahaan ini sudah tidak ada lagi, Bu Nawang pindah kantor saya ya. Saya janji akan kasih Bu Nawang posisi yang lebih bagus dari posisi yang sekarang. Saya bingung ya. Maksudnya Pak Raymond, kenapa tiba-tiba Pak Raymond ngomongin masalah ini ya? Nanti Bu Nawang tahu maksud saya apa. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Pak. Terima kasih Bu Nawang. Mari. Mel berkali-kali menyebut cewek asongan ini. Saya yakin kamu sudah melakukan sesuatu sampai Mel kecelakaan dan menderita seperti ini. Halo Bapak, apa kabar? Saya Raymond. Sudah lama kita tidak berhubungan ya Pak? Yes. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan sama Bapak. Oke. Sekali lagi makasih ya Ki. Sama-sama. Awas aja kalau sampai minta balikan. Gue ogah, sumpah. Liatin aja. Balikan apa ya maksud Citra? Apa ada hubungannya sama suara hati atas malam waktu nganterin gue? Cit?
Cit, lo kenapa? Put, titipin absen ya. Gue gak masuk kelas hari ini, soalnya harus latihan basket. Ya, tapi gue duluan ya. Bye. Citra kenapa sih? Kok buru-buru banget kayak gitu? Emang kalau udah urusan hati, susah ya. Yuk. Ji. Weh, yuk. Lu stres apa gimana sih? Kita aja tuh baru dari rumah sakit loh. Masa lu minta nyusul lagi ke sana? Gue nggak tahu, Tak. Kayaknya gue bukan stres lagi deh, tapi gue udah gila. Gue nggak ngerti sama pikiran gue sendiri. Jujur kalau gue di rumah sakit, gue nggak kuat banget ngeliat Mel makin dekat sama Pangeran. Tapi begitu sampai di kampus, gue tuh pengen buru-buru ke rumah sakit lagi karena gue kangen sama Mel. Ya elah, labil banget sih lo. Nih, gue tuh udah ngabsenin lu sama Pangeran. Sekarang tiba-tiba muncul, sejujurnya apa? Minta cabut. Jangan bikin gue makin stres deh. Udahlah, gue pusing, gue nggak mau debat sama lu. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit. Lagian jam kuliah kita juga masih adanya nanti siang. Kita masih punya waktu, yuk. Ogah, gue malas ketemu si Om Jojo. Ntar gue kalau ketemu sama dia, yang ada tangan gue dipelintir-pelintir tuh. Udah, malas. Tak. Lu mah gitu, tadi katanya nggak mau pergi, tapi lu jalan. Gue mau main basket, biar pikiran gue cerah, kagak stres lagi. Lu kenapa milih yang nggak penting sih? Ketimbang lu main basket, mending kita dampingin Pangeran sekarang. Ji, Pangeran itu udah banyak masalah. Udah ditekan sana-sini, dari mulai bokapnya Mel, sampai ke Melnya juga. Udahlah, kita nggak usah nyari masalah lagi. Nih, lagian ya, kalau lu sering nongol di depan bokapnya Mel, lu bisa kena masalah. Dan kalau itu sampai terjadi, bisnis bokap lu yang bakal terancam. Sorry Gi, gue tahu lo lagi galau sama Mel. Sama kayak gue galau juga mikirin Citra. Gue kesel kenapa pakai putus segala sih dari Citra. Ketemu lagi sama si cewek asongan yang munafiknya nggak ketolongan dan yang selalu berasa kalau dia bisa ngindarin masalah. Nggak tahu kali ya kalau Om Raymond itu bisa ngelakuin apa aja sama lo. Lo kebayang nggak sih kalau Om Raymond tahu soal cewek asongan, terus dia mulai bertindak karena dia takut anaknya itu diapa-apain dan cukup. Tasya, asal lo tahu ya, gue sama sekali nggak ada hubungannya sama apa yang udah terjadi sama Mel. Gue bahkan ikut prihatin sama Mel. Gue ikut doain dia supaya dia cepet sembuh. Lo pikir gue percaya sama lo? Lo mau percaya sama gue atau enggak, itu bukan urusan gue. Tapi gue nggak akan diem aja kalau lo semakin keterlaluan, apalagi lo berani fitnah gue kayak tadi. Lo nggak ada kapoknya ya, gangguin Putri. Lo nggak lihat orang yang di dekatnya Putri itu gue. Gue juga bisa ngelakuin apapun kalau lo sampai ngancem Putri. Lo nggak ada kapoknya ya, gangguin Putri. Lo nggak lihat orang yang di dekatnya Putri itu gue. Gue juga bisa ngelakuin apapun kalau lo sampai ngancem Putri. Kenapa? Sekarang lo mau jadi hero untuk si cewek asongan? Mendingan gue jadi hero daripada lo sok mau nolongin Mel, tapi lo berdua cuma pasus.
Terserah lo mau mikir apa. Haters gonna hate.